Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizah Herani Sinaga dengan NIM 23220099. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya teman saya Nuria Priyani dengan NIM 23220464 sebagai pemateri 2. Saya Amalia dengan NIM 23220081 sebagai pemateri 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan pengembangan sistem supply chain management atau SCM berbasis web untuk pengelolaan persediaan barang pada toko and fashion serba 35. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan dan UMKM untuk mengelola proses bisnis secara digital. Toko and fashion serba 35.000 masih mengelola persediaan barang secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan stok. Proses pemesanan pada supplier berlangsung lambat dan penyusunan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem SCM berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan persediaan agar lebih efektif, efisien, dan akurat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu pengelolaan stok masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pemesanan barang kepada supplier melalui telepon. Yang ketiga, informasi stok tidak dapat diketahui secara real time. Yang keempat, penyusunan laporan membutuhkan waktu lama. Yang terakhir itu adalah belum tersedia sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem SCM berbasis web. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan proses supplier, persediaan, pemesanan, dan penjualan. Dan yang ketiga itu, bagaimana sistem dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan dan laporan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang dan membangun sistem SCM berbasis web. Yang kedua, mengintegrasikan data supplier, persediaan, penjualan, dan laporan. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persediaan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu metode pengembangan sistem menggunakan software development type social atau SDLC, waterfall dengan tahapan. Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima testing, yang keenam maintenance. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka. Selanjutnya ada analisis sistem, yaitu sistem yang disusulkan mampu mengintegrasikan. Yang pertama ada data supplier, yang kedua ada data barang, ketiga persediaan, keempat penawaran, kelima pemesanan, keenam barang masuk, keenam penjualan, yang ketujuh laporan. Sehingga seluruh proses dapat dilakukan dalam satu aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada perancangan sistem, yaitu menggunakan UML sebagai alat bantu perancangan. Terdiri dari mengembangkan sistem informasi terintegrasi. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada aktivitas diagram, yang keempat ada sequence diagram, yang kelima flowchart, yang keenam utility relationship diagram atau ERD. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fitur sistem. Fitur utama aplikasi meliputi yang pertama yaitu login, yang kedua data supplier, yang ketiga data barang, yang keempat persediaan barang, yang kelima penawaran barang, yang keenam pemesanan barang, yang ketujuh barang masuk, ke-8 data pelanggan, ke-9 penjualan, ke-10 laporan, dan yang ke-11 ubah password. Selanjutnya yaitu hasil pengujian. Pengujian menggunakan metode benchmark testing. Hasil menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Mulai dari login, pengelolaan supplier, persediaan, pemesanan, barang masuk, pelanggan, hingga perubahan password. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem SCM berbasis web berhasil dirancang dan dikembangkan. Yang kedua, sistem mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu aplikasi. Dan yang ketiga,
Pengelolaan persediaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan menjadi lebih mudah sehingga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkita Putri. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan perlu menerapkan supply chain management atau SCM? Perkenalkan, saya Aulia Karina ingin bertanya, mengapa penelitian ini menggunakan metode SDLC Waterfall? Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, mengapa kemudian sistem menggunakan metode black box testing? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Yaitu karena black box testing berfokus pada pengujian fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program. Metode ini memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang benar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa perusahaan perlu menerapkan SCM, yaitu karena SCM mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok mulai dari supplier hingga pelanggan. Dengan penerapan SCM, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat distribusi barang, mengendalikan stok barang dengan lebih baik, meningkatkan koordinasi dengan supplier, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini menggunakan metode SDLC Waterfall. Karena metode SDLC Waterfall memiliki tahapan yang sistematis, yaitu planning, analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Tahapan tersebut memudahkan proses pengembangan sistem sehingga hasil yang diperoleh lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.